Sapidin akan menyampaikan, membacakan mengumum fraksi PKS. Dipersilakan. Izin, karena sudah banyak yang baca, tetap saya baca. Pemandangan umum fraksi Partai Keadilan Sejahtera atas nota keuangan dan rancangan peraturan daerah Kota Surabaya tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Surabaya tahun anggaran 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati saudara pimpinan, yang kami hormati saudara wali kota, yang kami hormati rekan-rekan anggota DPRD Kota Surabaya, yang kami hormati segenap jajaran pemerintah Kota Surabaya, yang kami hormati para undangan serta rekan-rekan jurnalis. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, Tuhan Yang Maha Kuasa. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Saudara pimpinan, saudara wali kota, hadirin yang terhormat, sebelum menyampaikan pandangan umum ini, fraksi PKS menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada pemerintah kota yang telah menyusun raperda APBD 2026 ini dengan baik. Semoga menjadi amal kebajikan yang mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Selanjutnya, fraksi PKS berharap agar APBD tahun anggaran 2026 menjadi APBD yang digunakan untuk pembangunan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat Kota Surabaya secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, serta mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah di Surabaya. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan warga, serta meningkatkan taraf ekonomi masyarakat sesuai tema pembangunan Kota Surabaya tahun 2026, yaitu transformasi sosial ekonomi berkelanjutan melalui penguatan modal manusia dan pembangunan infrastruktur. Fraksi PKS juga berharap bahwa penurunan pendapatan transfer tidak memberikan dampak bagi upaya-upaya peningkatan kesejahteraan warga kota, tetapi menjadikan kita dapat lebih cermat dan selektif dalam melakukan perencanaan dan penggunaan anggaran, serta memprioritaskan pos-pos yang bersentuhan langsung dengan ekonomi kerakyatan. Saudara pimpinan, saudara wali kota, hadirin berbahagia, tema pembangunan Kota Surabaya tahun 2026, sebagaimana disebutkan di atas, menandai tekad kuat Kota Surabaya untuk tetap tegak berdiri di tengah kondisi kelesuan ekonomi dan situasi politik yang kurang kondusif beberapa waktu lalu. Masih berkaitan dengan tema pembangunan Kota Surabaya tahun 2026, yakni pada sisi sumber daya manusia. Pada tahun 2024, Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Kota Surabaya berada pada angka 84,69 dan naik 0,7 poin dari tahun 2023. Kenaikan ini lebih kecil dari peningkatan tahun sebelumnya di 1,25 poin. Maka pada tahun 2026 dengan tema pembangunan penguatan modal manusia, seharusnya angka IPM bisa lebih meningkat lagi. Pada dimensi kesehatan, untuk meningkatkan angka harapan hidup warga Surabaya perlu ditempuh berbagai upaya. Fraksi PKS memberikan dukungan terhadap peningkatan jumlah tenaga kesehatan pada tahun 2026 mendatang. Selain itu, anggaran untuk jaminan kesehatan semesta atau JKS perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan, serta diluaskan cakupan layanan serta kualitas pelayanannya. Pada dimensi pengetahuan, angka rata-rata sekolah dan angka harapan lama sekolah menjadi indikator pembangunan manusia. Perlu upaya pencegahan agar tidak terjadi putus sekolah. Data Kementerian Pendidikan yang beredar di media massa, terdapat 12.517 anak putus sekolah pada tahun 2024 lalu. Kita berharap angka ini turun di tahun ini dan semakin turun di tahun 2026 mendatang. Masih berkaitan dengan pendidikan, fraksi PKS memberikan apresiasi atas peningkatan jumlah penerima program beasiswa pemuda tangguh dari 5.700 orang menjadi 24.000 orang mahasiswa penerima beasiswa. Kami meminta agar penambahan jumlah penerima ini tidak mengurangi besarnya dana yang diterima oleh masing-masing penerima beasiswa tersebut. Fraksi PKS juga memberikan apresiasi atas program Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana dan berharap program ini dapat terus berlanjut baik dengan penganggaran dari APBD maupun dari CSR perusahaan yang selama ini telah terlaksana. Berikutnya pada dimensi kehidupan yang layak yang didasarkan pada pengeluaran per kapita dan daya beli masyarakat berkaitan erat dengan upaya pengentasan kemiskinan. Penduduk miskin ekstrim sudah tidak ada lagi di Kota Surabaya. Berdasarkan data BPS, kemiskinan di Surabaya berada pada angka 3,56% atau sebanyak 105.000 jiwa.
Angka ini belum termasuk keluarga pramiskin. Jika tidak ditangani dengan tepat, keluarga pramiskin ini berpotensi jatuh menjadi miskin. Pengentasan kemiskinan dan peningkatan taraf ekonomi juga menyangkut kebutuhan akan lapangan pekerjaan. Perlu berbagai langkah inovasi. Selain itu, akses permodalan bagi UMKM juga hendaknya benar-benar diperhatikan oleh Pemkot. Perangkat daerah terkait harus mengalokasikan program pendampingan dan modal bergulir bagi UMKM dalam jumlah yang memadai sesuai jumlah UMKM yang ada, termasuk juga BUMD kita. Dengan program-program peningkatan taraf ekonomi seperti di atas, diharapkan indeks Gini yang mengukur kesenjangan pendapatan antar penduduk bisa menjadi turun mendekati angka 0. Terkait dengan persoalan aset Pemkot ini, fraksi PKS juga mendorong berdirinya BUMD Aset agar dapat mengoptimalkan pengelolaan berbagai aset Pemkot yang jumlahnya sangat banyak. Masih terkait dengan upaya di atas, fraksi PKS memberikan apresiasi atas adanya anggaran sebesar 47 miliar rupiah untuk kegiatan pemuda berbasis RW. Ini adalah sebuah terobosan yang mengakomodir perkembangan Gen Z yang dinamis dan memiliki kegiatan-kegiatan yang khas sesuai perkembangan zaman. Pada dimensi kehidupan yang layak, perlu kiranya juga pemerintah kota menyediakan sarana transportasi yang semakin baik. Antara lain penambahan sarana transportasi yang berfungsi sebagai feeder bagi jalur Surabaya Bus dan Transmanji. Transportasi massal yang murah, cepat, aman, dan nyaman adalah salah satu kunci bagi perbaikan kualitas hidup warga kota Surabaya. Dengan ruang fiskal yang mencapai 3,9 triliun, setelah tertunaikannya belanja wajib dan rutin, fraksi PKS mendorong penguatan anggaran untuk transportasi massal sebesar 2% dari APBD sehingga melancarkan mobilitas warga Surabaya di tengah BBM yang terus naik dan kemacetan yang sudah sangat terasa supaya bisa diatasi. Selain itu, dengan adanya pembiayaan alternatif yang cukup besar di tahun 2026, maka menjadi keharusan Pemkot bisa mengatasi banjir di titik banjir dengan kriteria tinggi dan lama genangannya paling tinggi. Itu artinya Surabaya sudah bebas banjir di titik-titik darurat banjir. Dengan penggunaan APBD 2006 yang tepat pada dimensi kesehatan, dimensi pengetahuan, dan dimensi kehidupan yang layak, bagaimana kami sebutkan di atas, maka akan meningkatkan indeks pembangunan manusia, sehingga tercapai penguatan modal manusia yang akan mendukung tercapainya transformasi sosial ekonomi berkelanjutan. Sebelum itu, izinkan kami menutup dengan sebaik pantun. Godong salam digawe tumisan, lodeh manisa kupatrioyoan. APBD 2026 sudah mulai pembahasan, pastikan warga kota mendapat kesejahteraan. Saudara pimpinan, saudara wali kota, hadirin budiman, demikianlah pandangan umum fraksi Partai Keadilan Sejahtera terhadap rancangan peraturan daerah Kota Surabaya tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Surabaya tahun 2020. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabidin SPY juru bicara Cahyo Siswa Utama SDMH Ketua.